pengorganisasian. Menata struktur organisasi di lembaga pendidikan, menentukan peran dan tanggung jawab setiap individu, serta memastikan distribusi dan sumber daya yang tepat. Yang ketiga itu pengarahan dan kepemimpinan, mengarahkan dan memotivasi para pendidik dan staf pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Soal yang kedua, jelaskan mengapa manajemen sangat penting bagi pendidikan. Yang pertama itu menetapkan tujuan dan arah yang jelas. Manajemen membantu organisasi menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas serta merencanakan langkah-langkah strategi untuk mencapainya. Yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya. Manajemen mengelola penggunaan sumber daya atau manusia, finansial, material secara optimal. Di organisasi pendidikan, manajemen memastikan bahwa sumber daya seperti tenaga mengajar, fasilitas, dan anggaran digunakan secara efisien untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. Meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen memastikan setiap kegiatan dalam organisasi berjalan dengan baik dan struktur. Ini termasuk menghindari pemborosan sumber daya yang minimalkan kesalahan yang penting baik di sektor bisnis maupun pendidikan. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Yang kedua, yang merumuskan visi dan misi sekolah, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter siswa. Yang kedua itu menetapkan tujuan pendidikan, seperti meningkatkan hasil nasional atau menambah program ekstrakurikuler. Yang kedua itu pengorganisasian, membentuk struktur organisasi sekolah, menentukan peran tanggung jawab kepada sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Distribusi tugas dan tanggung jawab, misalnya menentukan guru yang akan mengajar mata pelajaran tertentu, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan ekstrakurikuler, dan siapa yang mengelola keuangan. Pengelola sumber daya fisik, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, serta memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga itu pengarahan, memberikan interaksi dan bimbingan kepada fungsi ini berhubungan dengan motivasi dan memimpin seluruh anggota sekolah untuk melaksanakan tugas sesuai rencana yang telah dibuat. Kepala sekolah dan pemimpin lainnya harus memberikan bimbingan, motivasi, serta komunikasi yang efektif agar tujuan sekolah tercapai. Yang keempat, pengendalian. Fungsi ini melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa sekolah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kepala sekolah perlu memonitor dan pertanyaan keempat itu jelaskan minimal 10 prinsip manajemen Henry yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi pendidikan.
Yang pertama itu pembagian kerja. Pembagian tugas yang jelas di antara staf dan manajer dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Setiap individu dapat fokus pada tugas tertentu sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Otoritas dan tanggung jawab. Pemimpin harus memiliki otoritas untuk memberikan perintah dan tanggung jawab harus seimbang agar tidak ada tumpang tindih atau kebingungan. Disiplin sangat penting untuk didahulukan daripada kepentingan pribadi. Guru, staf, dan siswa harus menempatkan tujuan pendidikan di atas kepentingan individual. Remunerasi. Staf dan guru harus diberi kompensasi yang adil dan layak sesuai dengan kontribusi mereka. Remunerasi yang baik akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Stabilitas jabatan. Organisasi pendidikan perlu mempertahankan staf yang kinerja baik untuk jangka panjang. Tingkat turnover yang tinggi dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pendidikan. Yang kelima itu jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua aspek dalam lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Mengelola semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun karakter. Yang kedua itu efisiensi penggunaan sumber daya. Memastikan bahwa sumber daya yang tersedia seperti tenaga pendidikan, sarana digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan, membantu mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan manajemen yang baik, kesejahteraan guru dan staf pendukung dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang adil dan terukun. Yang keenam, jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi pendidikan. Proses manajemen berfokus pada tahapan dalam mengelola organisasi secara keseluruhan dari perencanaan sehingga pengendalian. Manajemen proses berfokus pada pengelolaan proses-proses spesifik di dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas alur kerja tertentu.